Ini lahir di Asadabad tahun 1254 Hijriah atau 1838 Masehi. Nama lengkapnya adalah Said Jamaluddin Al-Afghani. Gelar Said yang disandangnya menunjukkan bahwa beliau berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Afghani adalah karena dia berasal dari Afghanistan. Jamaluddin Afghani adalah anak dari Sukaina Begum dan Sayyid Safdar Al-Husainiyah yang memiliki hubungan darah dengan seorang perawi hadis terkenal yang telah bermigrasi ke Kabul, Afghanistan, Sayyid Ali At-Turmuzi, yang selanjutnya terhubung dengan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia dididik sejak kecil sempat remaja di lingkungan keluarga yang bermazhab Hanafi. Sejak kecil, Jamaluddin Al-Afghani telah diajarkan tata cara membaca Al-Quran, dan lebih dari itu, ayahnya juga mendatangkan beberapa guru dari berbagai bidang ilmu Islam untuk memberikan pendidikan kepadanya. Kemudian, ia sekolah di Kabul dengan sistem pengajaran yang konservatif. Selain itu, ia juga mengambil program ekstrakurikuler dalam bidang filsafat dan ilmu pasti. Dengan kecerdasan luar biasa, Jamaluddin Al-Afghani mampu menguasai hampir seluruh ilmu keislaman sebelum mencapai usia 18 tahun. Selanjutnya, ia belajar ke India guna mengikuti program pendidikan dengan sistem kontemporer selama lebih dari 1 tahun. Disinilah, untuk pertama kalinya Jamaluddin Al-Afghani mengenal sains dan teknologi modern. Keingintahuannya yang besar dan semangat belajarnya yang tak kenal telah memungkinkannya untuk menyerap pengetahuan dengan cepat dan mendalam, menciptakan fondasi yang kokoh untuk perjalanan intelektualnya yang akan datang. Kemudian, pada usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai cabang ilmu keagamaan saja, akan tetapi dia juga mendalami ilmu filsafah, hukum, sejarah, fisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Beberapa orang guru Al-Afghani adalah Aqasid Sadiq dan Murtado Al-Ansori. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Jamaluddin Al-Afghani mulai melakukan aktivitas petualang politiknya dengan mengunjungi Hijaz dan menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1857 Masehi. Setelah kembali dari menunaikan ibadah haji, ia segera melakukan aktivitas politiknya di Afghanistan. Namun, perjuangan politiknya di negeri ini kurang menguntungkan, lalu ia terpaksa meninggalkan negeri kelahirannya berkelana menuju berbagai negara Islam dari Eropa guna mewujudkan ide-ide pembaruannya. Untuk itu, ia mengunjungi India, Mesir, Inggris, Prancis, Rusia, dan Turki Utsmani. Selanjutnya, aktivitas politik Jamaluddin Al-Afghani di berbagai negara. Di India, pada tahun 1869 Masehi, ia diusir dari negerinya karena Inggris mencampuri urusan politik dalam negeri Afghanistan. Namun pendapat lain mengatakan bahwa ia bukan diusir tetapi meninggalkan Afghanistan menuju India untuk mencari tempat yang lebih aman. Setelah beberapa tahun tinggal di India, ia pun tidak betah karena India juga jatuh di bawah kekuasaan Inggris. Akhirnya pada tahun 1871 Masehi, ia pindah ke Mesir untuk melanjutkan kegiatan politiknya dalam menerapkan ide-ide pembaruannya. Di Mesir, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir untuk kegiatan ilmiah, namun mendapat sambutan luas sehingga ia menyebarkan gagasan pembaharuan dan politik kepada civitas akademik Al-Azhar dan masyarakat. Muridnya Muhammad Abduh dan Sa'ad Zahlul kelak menjadi tokoh penting nasionalisme Mesir. Untuk melawan campur tangan Inggris, Al-Afghani memanfaatkan Pers, bergabung dengan Freemasons pada tahun 1878 dan membentuk Partai Nasional Al-Hizbul Wathan pada tahun 1879 dengan semboyan Mesir untuk orang Mesir. Gerakan ini menggulingkan Raja Khedive Ismail dan mengangkat Khedive Taufik, tetapi tekanan Inggris membuat aktivitas Al-Afghani dibatasi hingga ia diusir dari Mesir pada tahun 1879. Meski demikian, pemikirannya sangat mempengaruhi gerakan reformasi dan nasionalisme Mesir sehingga ia dikenal sebagai Bapak Nasionalisme Mesir. Setelah itu, ia melanjutkan perjuangan ke India, Eropa, dan Iran, menulis bantahan terhadap materialisme serta menerbitkan majalah Al-Urwah Al-Wuthqa yang menyerukan persatuan umat Islam. Di Eropa, pada musim semi tahun 1883 Masehi, Jamaluddin Al-Afghani berada di London untuk melakukan pembicaraan politik dengan Sir Randolph dan Drummond Wolff mengenai masalah Mesir dan pemberontakan Al-Mahdi di Sudan. Dalam pertemuan tersebut, Inggris meminta Al-Afghani menjadi mediator persahabatan antara Inggris dengan kerajaan Islam Turki, Persia, dan Afghanistan guna menghadapi pengaruh politik Rusia di Timur Tengah, namun usaha ini tidak berhasil. Pada September tahun 1883 Masehi, Jamaluddin Al-Afghani pindah ke Paris dan memimpin kampanye solidaritas Islam untuk memajukan umat Islam serta menentang penjajahan Barat. Untuk mendukung gerakan tersebut, ia menerbitkan majalah Al-Urwat Al-Wuthqa selama 8 bulan, tanggal 13 Maret sampai 16 Oktober tahun 1884, sebanyak 18 edisi, yang disebarkan ke berbagai negara Islam termasuk Indonesia.
Namun penerbitan majalah ini dihentikan karena dilarang oleh pemerintah kolonial Inggris di Persia. Tahun 1886 Masehi, ia pergi ke Teheran untuk memenuhi undangan Shah Nasruddin, namun karena alasan politik, yaitu Shah Nasruddin takut tersaingi oleh kepopuleran Jamaluddin Afghani, ia harus pergi meninggalkan Persia, mengembara ke tempat lain lagi, di Turki Utsmani. Setelah meninggalkan Persia pada tahun 1892 Masehi, ia pergi ke Istanbul memenuhi undangan Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid sangat membutuhkan kepopuleran Jamaluddin Afghani untuk menggerakkan bantuan negara-negara Islam terhadap Turki Utsmani dalam menentang Eropa yang telah lama menjepit kedudukan kerajaan Utsmani, terutama di Timur Tengah. Akhirnya di Istanbul, Turki, pada usia 59 tahun, tanggal 9 Maret tahun 1897 Masehi, ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan meninggalkan nama besar dan sejumlah pemikiran pembaharuannya bagi dunia Islam. Yang ketiga, pertemuan Jamaluddin Al-Afghani dengan Muhammad Abduh. Pada tahun 1869, Al-Afghani mengunjungi Mesir. Ketika itu, Muhammad Abduh sedang menjadi mahasiswa pada Universitas Al-Azhar. Disinilah awal perkenalan Muhammad Abduh dengan Jamaluddin Al-Afghani, yang kemudian menjadi gurunya. Melalui Al-Afghani, Abduh mendalami pengetahuan tentang filsafat, matematika, teologi, politik, dan jurnalistik. Bidang pengetahuan yang menarik perhatian Muhammad Abduh adalah teologi, terutama teologi Mu'tazilah. Buku yang dipelajarinya adalah Syarh Al-Aftazani ala Al-Aqaid An-Nasafiyah, penjelasan Taftazani tentang kepercayaan aliran Nasafiyah. Pada tahun 1878, Muhammad Abduh mendapatkan tugas mengajar di perguruan tinggi Darul Ulum yang baru didirikan. Dia memanfaatkan ini sebagai peluang untuk berbicara dan menulis sosial dan politik, dan khususnya soal pendidikan nasional. Selama periode kesadaran nasional kian tinggi di Mesir, tahun selanjutnya Al-Afghani diusir dari negeri ini karena sikap politiknya yang dianggap terlalu keras. Pada saat itu pula, Abduh diberhentikan dari jabatan pengajarnya di Darul Ulum. Abduh segera diaktifkan kembali oleh Perdana Menteri dan dianggap menjadi salah satu editor dan kemudian menjadi kepala editor pada Al-Waqa'i. Selanjutnya adalah kerjasama Jamaluddin Al-Afghani dengan Muhammad Abduh. Kedatangan Al-Afghani mempunyai pengaruh yang besar bagi Abduh. Al-Afghani sebagai penganjur yang gigih tentang persatuan Islam yang menanamkan konsep umat melawan konsep regionalisme yang pada abad berikutnya mengalihkan kesetiaan pada nasionalisme dan selanjutnya adalah kerjasama Jamaluddin Al-Afghani dengan Muhammad Abduh. Kedatangan Al-Afghani mempunyai pengaruh yang besar bagi Abduh. Afghani sebagai penganjur yang gigih tentang persatuan Islam yang menanamkan konsep umat melawan konsep regionalisme yang pada abad berikutnya mengalihkan kesetiaan pada nasionalisme dan negara bangsa. Pan-Islamisme merupakan respon Al-Afghani terhadap kekuasaan Inggris di Mesir dan mendominasi Eropa pada umumnya. Abduh terlibat aktif dalam upaya tersebut dan menjadi editor majalah Al-Urwa Al-Wuthqa di Paris. Meski berumur pendek, majalah ini membangkitkan antusiasme sebuah generasi penulis, termasuk Rashid Ridho, yang kemudian menjadi penulis biografi Abduh dan ahli waris utama keintelektualannya. Keempat, pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Bidang politik. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, ada dua faktor politis yang menyebabkan kemunduran Islam, yaitu faktor internal meliputi pemerintah otorat absolut, kurangnya peralatan dan kekuatan militer, termasuk kurangnya profesionalisme dan bidang administrasi. B. Faktor eksternal, yaitu dominasi kekuatan imperialisme barat modern. Misalnya di Afghanistan telah terjadi konflik antara kerajaan penguasa karena politik Inggris, dan karena tipu daya Inggris itulah ia pindah ke India. Dalam kata pengantar majalah Al-Urwa Al-Wuthqa, Jamaluddin Al-Afghani mengatakan bahwa penduduk Inggris adalah sebuah malapetaka besar bagi dunia Islam. Ia mengajak umat Islam untuk bersatu menghadapi malapetaka ini. Untuk itu umat Islam dituntut untuk menggalang persatuan yang lebih kokoh. Lebih lanjut ia mengatakan, sungguh bahaya yang melanda Mesir. Mereka telah menyakiti hati umat Muslim, bahwa itu bukan barang rahasia lagi bagi mereka, sebab persatuan mereka melebihi persatuan ras, bahasa. Selama Al-Quran masih dibaca dan ayat-ayatnya masih dimengerti, maka tak ada yang dapat menghindarkan mereka. Malapetaka yang ada di Mesir telah membawa kesedihan dan luka yang mendalam di hati umat Islam. Sesuatu yang tidak disangka-sangka, mereka harus menelan pahit dada
dan harus menekan dada menghadapi kenyataan yang lalu maupun yang akan datang. Jamaluddin Al-Afghani terus-menerus mengorbankan semangat ijtihad kepada umat Islam agar mereka bangkit bersatu melawan orang-orang yang menghinakan mereka baik dengan tulisan maupun dengan secara lainnya. Ia menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar untuk melawan imperialisme Barat salah satunya, dan berpeganglah kamu semua tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Dalam dakwahnya, Jamaluddin Al-Afghani selalu mengatakan bahwa Inggris itu adalah perampas kehormatan, pelanggar hak asasi manusia, telah memaksa sebagai budak. Ia menegaskan kepada umat Islam bahwa agama suci ini memerintahkan untuk mengusir penjajah dari negeri mereka. Oleh banyak kalangan Muslim, Jamaluddin Al-Afghani dipandang sebagai seorang pahlawan Mesir yang besar yang mencurahkan hidupnya untuk membela Islam dari serangan Barat. Tidak hanya secara keagamaan, intelektual dan kultural, melainkan juga politik. Al-Afghani adalah salah seorang pelopor pemikiran politik Islam modern paling terkemuka yang mengilhami munculnya berbagai gerakan sosial politik di seluruh dunia Muslim. Yang kelima, terobosan. Aktivitas politik Jamaluddin Al-Afghani di Eropa pada musim semi 1853 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani berada di London untuk mengatakan pembicaraan politik dengan Sir Randolph Churchill dan Norman Wolff mengenai masalah Mesir dan pemberontakan Al-Mahdi. Sudah sejarah damai dan pembicaraan itu, Wolff meminta Jamaluddin Al-Afghani untuk menjadi ketua pelopor persahabatan antara Inggris dengan kerajaan Islam Turki, Persia, dan Afghanistan. Persahabatan itu dengan ketiga kerajaan Islam tersebut sangat diperlukan Inggris untuk menentang politik Rusia di Timur Tengah, sayangnya usaha itu tidak berhasil. Pada bulan September 1883 Masehi, Jamaluddin Al-Afghani berada di Paris untuk memimpin program solidaritas Islam guna memajukan umat Islam dan kampanye menentang penjajahan Barat modern terhadap dunia. Untuk mendukung program tersebut, Jamaluddin Al-Afghani menerbitkan majalah yang berjudul Al-World Al-Wusko yang diterbitkan 18 lebih edisi disebarkan kepada anggota Al-World Al-Wusko. Penerbitan ini tidak berangsur lama karena penjajah Inggris melarang majalah ini beredar di negara-negara Islam dalam naungan jajahnya. Pan-Islamisme. Salah satu ide Al-Afghani yang paling populer adalah Pan-Islamisme. Ia bahkan dianggap orang yang paling bertanggung jawab dengan ide tersebut. Dengan demikian, ini Al-Afghani umumnya dipandang sebagai penganjur yang sebenarnya entitas politik Islam universal yang pada proyek politik tersebut pada Pan-Islamisme atau Persatuan dan Kesatuan Negara Muslim. Membuat karya tulis berupa majalah dengan Muhammad Abduh. Pan-Islamisme merupakan respon Al-Afghani terhadap kekuasaan Islam di Mesir mendominasi Eropa pada umumnya. Abduh terlibat aktif dalam upaya tersebut dan menjadi editor majalah Al-World Al-Wusko di Paris. Meskipun berumur pendek, majalah generasi penulis termasuk Rashid Ridho yang kemudian menjadi penulis biografi Abduh dan ahli waris yang terkenal keintelektualannya. Yang keenam yaitu adalah karya yang dihasilkan, yaitu adalah Al-Urwa Al-Wuthqa, yang berarti pegangan yang kuat dan tidak akan putus. Istilah ini berasal dari Quran surah Al-Baqarah ayat ke-256. Maknanya adalah iman dan tauhid kepada Allah, yaitu berpegang teguh pada ajaran Islam setelah meninggalkan kesesatan. Secara maknawi, Al-Urwa Al-Wuthqa menjadi fondasi hidup yang memberikan arah, keteguhan, dan keselamatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut pendapat saya, jika dilihat dari sisi politik sebuah negara, tentu saja belum ada yang sempurna. Tapi tetap saja namanya juga keadilan tetap harus berlaku bagi siapapun dan tanpa terkecuali. Dari Jamaluddin Al-Afghani kita dapat belajar bagaimana cara beliau mempertahankan hak asasi manusia, juga dari semangat juang beliau dalam membela keadilan politik di tiap-tiap negara. Meskipun beberapa kali beliau diusir dari negara-negara tersebut. Tapi, karena motivasi beliau yang sangat kuat, meski diusir pun, itu tidak menjadi titik jatuh beliau dalam membela keadilan dalam urusan politik. Oleh karena itu, peran beliau dapat menjadi pelajaran yang besar untuk saat ini. Jadi, untuk saat ini pun tidak ada halangan bagi kita untuk membela keadilan. Menurut pendapat saya, di era globalisasi, banyak negara yang masih menghadapi neo-imperialisme, tekanan ekonomi, politik, dan budaya dari negara kuat. Pemikiran mengingatkan pentingnya 1. Kemandirian politik, 2. Keberanian menolak dominasi asing, 3. Menjaga kepentingan nasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa
di like dan di subscribe.